Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai weighted average cost of capital. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Amelia Angelina Merici, NIM 182114176. Berikutnya ada teman saya Maria SPK Debius, NIM 182114140. Melania Oma 182114143. Krishna F. Umburasa 182114146. Evriana Metola Primasesa 182114149. Gregorius Diko Adi Pradipta 182114182 dan Vincentia Jena 182114184. Yang pertama adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal adalah sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Jika ingin melakukan investasi, biasanya biaya modal digunakan sebagai discount rate dalam analisis net present value atau internal rate of return. Biaya modal tersebut pada dasarnya merupakan modal rata-rata tertimbang dari biaya modal individual. Berikutnya itu adalah langkah-langkah dalam menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi sumber dana, yang kedua menghitung biaya modal individual, yang ketiga menghitung proporsi dari masing-masing dana, dan yang keempat itu adalah menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Langkah pertama dalam menghitung biaya modal rata-rata tertimbang tadi itu adalah mengidentifikasi sumber dana. Biasanya secara umum sumber dana itu ada dua, yaitu utang dan juga saham. Utang itu biasanya terdiri dari utang bank atau juga utang melalui obligasi. Biasanya pemberi utang itu akan mendapat kompensasi berupa bunga. Sedangkan saham itu adalah merupakan bentuk penyertaan. Saham itu bisa berupa private placement atau penempatan dana tidak melalui pasar modal. Namun orang juga bisa membeli saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Biasanya pendapatan saham itu berasal dari dividen dan juga capital gain. Selanjutnya adalah biaya modal utang. Biaya modal utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan uang. Contohnya, suatu perusahaan menggunakan utang untuk mendanai suatu proyek dengan bunga sebesar 20%. Tingkat pajaknya adalah 30%. Dengan demikian, biaya modal utangnya sebesar 20% dikali 1 dikurangi 30% sama dengan 14%. Selanjutnya, karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak, karena itu faktor bisa dimasukkan agar diperoleh biaya modal utang net pajak. Utang dagang dan akrual tidak dimasukkan ke dalam perhitungan biaya modal. Alasannya karena untuk analisis penganggaran modal, utang dagang dan sejenisnya dikurangkan dari aset lancar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya modal saham preferen. Nah, saham preferen itu mempunyai karakteristik gabungan antara utang dan dengan saham, karena merupakan bentuk kepemilikan. Tetapi, dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap. Nah, perhitungan biaya saham preferen adalah sebagai berikut. KPS sama dengan DPS dibagi P, di mana KPS itu sendiri adalah biaya saham preferen, DPS dividen saham preferen, dan P itu harga saham preferen. Selanjutnya contoh soal, misalnya sebuah perusahaan menjual saham preferen. Kas masuk yang diterima adalah 1.000 per lembar. Lalu dividen saham preferennya adalah 250 per lembar. Biaya modal saham preferen dihitung sebagai berikut. KPS sama dengan DPS bagi P, di mana 250 dibagi 1.000 sama dengan 25%. Biaya laba ditahan. Suatu perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu dengan menahan sebagian laba dan menerbitkan saham biasa baru. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan atau biasa disingkat dengan KS
yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang disangkutkan. Mengapa demikian? Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut akan dibagikan dalam bentuk dividen. Investor yang menerima dividen dapat menggunakannya untuk membeli obligasi. Sedangkan jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang menjadi haknya ke perusahaan. Selanjutnya terdapat 3 cara menaksirkan KS atau tingkat keuntungan, yaitu dengan cara CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang kedua Discount Cash Flow DCF Model, dan yang ketiga pendekatan Bond Yield plus Risk Premium. CAPM itu penghitungannya, rumusnya KS atau tingkat keuntungan itu sama dengan KRF atau bunga beban resiko ditambah dalam kurung KM dikurangi KRF, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan pada indeks pasar dikurangi dengan bunga beban risiko, tutup kurung, dikali dengan beta saham perusahaan atau BI. Lalu yang kedua, DCF model, itu penghitungannya KS atau tingkat keuntungan sama dengan DI per PO ditambah G, atau dividen akhir periode per harga saham pada awal periode ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Dan yang terakhir, pendekatan bond yield plus risk premium. Itu sama dengan KS atau tingkat keuntungan sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah dengan premi resiko. Selanjutnya merupakan contoh soal dari materi biaya laba ditahan. Soalnya, yield to maturity obligasi suatu perusahaan adalah 12%, sedangkan premi resiko untuk saham perusahaan tersebut adalah 5%. Maka penghitungannya, KS atau tingkat keuntungan sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah dengan premi resiko, atau sama dengan 12% ditambah 5% sama dengan 17%. Lalu, jika ketiga pendekatan atau metode tersebut memberikan hasil yang berbeda, kita dapat merata-rata ketiga nilai tersebut dengan menggunakan tabel seperti yang ada di contoh. Jadi, rata-rata dari estimasi antara tinggi dan rendah dari ketiga metode atau pendekatan tersebut dijadikan satu nilai dengan nama rata-rata keseluruhan. Selanjutnya, biaya modal saham biasa baru atau cost of new common stock. Biaya modal saham biasa baru adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal dengan mengeluarkan saham baru. Biaya modal yang dikeluarkan untuk saham biasa baru relatif lebih tinggi daripada biaya saham biasa atau laba ditahan karena adanya biaya emisi atau flooding cost. Di sini ada rumus biaya modal saham biasa baru, yaitu KCB sama dengan D bagi P kurang F tambah G, di mana KCB adalah cost of new common stock, F adalah floating cost sama dengan biaya emisi, D adalah dividen yang dibayar, P adalah harga pasar saham, dan G adalah tingkat pertumbuhan dividen. Contoh soal, yaitu harga saham biasa PT Adrabis adalah sebesar Rp1.000 per share. Perusahaan menjual saham biasa baru dengan mengeluarkan biaya emisi Rp90.000 per share. Dividen yang dibayar pada akhir tahun pertama sebesar Rp50.000 per share. Tingkat pertumbuhan dividen selama 5 tahun yang lalu rata-rata 5%. Pertanyaannya, berapa biaya modal saham biasa baru tersebut? Diketahui F sama dengan Rp1.000, D sama dengan Rp90, P sama dengan Rp1.000,
G sama dengan 5%. Jadi, penyelesaiannya KCB sama dengan 90 bagi 1000 kurang 100 sama dengan 0,1 tambah 5% sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Jadi biaya modal saham biasa baru sama dengan 15%. Ini adalah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Di sini, modal rata-rata tertimbang merupakan biaya modal perusahaan yang terdiri dari saham, pengguna hutang, dan laba ditahan. Langkah selanjutnya adalah menghitung proporsi sumber dana yang dipakai oleh perusahaan. Di sini, idealnya nilai pasar sebaiknya dipakai sebagai dasar menghitung proporsi sumber dana. Berikutnya ada contoh soal. Di sini kita menghitung modal rata-rata tertimbang dari PT Pita dengan modal 5 juta. Susunannya sebagai berikut. Yang pertama, obligasi dengan market value-nya adalah 35%. Saham preferen 250.000 dengan market value-nya 5%. Lalu yang berikut saham biasa dengan market value-nya adalah 60%. Biaya masing-masing sumber dana adalah obligasi 7%, preferen 13%, dan saham biasa 16%. Mengetahui susunan modal tersebut, lalu yang berikutnya kita akan menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Nah, di sini 35% itu dikali dengan 7% ditambah 5% dikali 13% ditambah 60% dikali dengan 16% dan menghasilkan 12,7%. Nah, ini adalah hasil dari biaya modal rata-rata tertimbangnya. Ya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi WACC. Biaya modal dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa berada di luar kendali perusahaan, tetapi beberapa faktor yang lain dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pendanaan dan investasi perusahaan. Faktor-faktor yang tidak dapat dikenakan perusahaan, yang pertama tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang akan naik karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi lebih tinggi ketika melakukan pinjaman. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya ekuitas biasa dan preferen. Yang kedua, tingkat pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan komponen biaya utang dan memiliki pengaruh penting pada biaya modal. Secara tidak langsung, pajak juga mempengaruhi biaya modal. Misalnya, penurunan tarif pajak atas dividen dan keuntungan modal yang baru-baru ini terjadi relatif terhadap tarif pajak atas penghasilan bunga membuat saham relatif lebih menarik, dan hal ini menurunkan biaya ekuitas relatif dan WACC. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat dikendalikan perusahaan. Yang pertama itu mengubah struktur modal perusahaan. Yang kedua, mengubah pembayaran dividen, dan yang ketiga dengan mengubah keputusan modalnya untuk menerima proyek-proyek dalam risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan di masa lalu. Kebijakan dividen mempengaruhi sejumlah laba ditahan yang tersedia bagi perusahaan, sehingga timbul kemungkinan untuk menjual saham baru dan menanggung biaya emisi. Ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasio pembayaran dividen, makin kecil tambahan atas laba ditahan dan biaya ekuitas akan makin tinggi. Demikian pula dengan WACC-nya. Selanjutnya, menyesuaikan biaya modal untuk risiko. Biaya modal merupakan unsur yang sangat penting, artinya dalam proses penganggaran modal, proyek sebaiknya jika dan hanya jika estimasi pengembaliannya melebihi biaya modal. Jadi, biaya modal merupakan suatu tarif penghambat. Tingkat pengembalian yang diharapkan suatu proyek harus mampu melampaui hambatan agar dapat diterima. Terlebih lagi jika investor meminta pengembalian yang lebih tinggi atas investasi yang lebih berisiko. Akibatnya, perusahaan yang sedang menghimpun modal untuk melaksanakan suatu proyek berisiko akan memiliki biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang sedang berinvestasi di proyek yang lebih aman. Dalam ilustrasi tersebut, pertukaran antara risiko dan biaya modal. Perusahaan R adalah perusahaan dengan risiko usaha yang rendah dan memiliki WACC sebesar 8%, sedangkan usaha perusahaan T menghadapi risiko yang lebih tinggi sehingga memiliki WACC sebesar 12%. Jadi, perusahaan R akan menerima suatu proyek umum jika pengembalian yang diharapkan di atas 5%. Sementara tingkat rintangan yang sama untuk perusahaan T adalah 12%. Tingkat rintangan
Setiap proyek seharusnya mencerminkan risiko dari proyek itu sendiri, dan bukan risiko yang terkait dengan proyek rata-rata perusahaan tersebut seperti yang tercermin dalam WCC gabungannya. Misalnya, diasumsikan kedua perusahaan R dan T sedang mempertimbangkan proyek A. Proyek ini memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan proyek perusahaan R pada umumnya, tetapi kurang berisiko dibandingkan proyek perusahaan T pada umumnya. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi, proyek A memiliki ekspektasi pengembalian sebesar 10,5%. Pertama, kita mungkin terguna untuk mengambil kesimpulan bahwa perusahaan R sebaiknya mengambil proyek A karena pengembalian 10,5% yang dihasilkan berada di atas WCC perusahaan R sebesar 8%, sementara T sebaiknya menolak proyek karena pengembalian lebih rendah daripada WCC T sebesar 12%. Tetapi kesimpulan ini salah. Tingkat rintangan yang relevan adalah WCC proyek sebesar 10%, seperti yang dapat kita lihat dari garis WCC pada ilustrasi tersebut. Pengembalian proyek melebihi biayanya sebesar 10%, maka proyek tersebut seharusnya dapat diterima oleh kedua perusahaan R dan T. Maka kita dapat melihat bahwa tingkat rintangan yang diterapkan proyek hendaknya mencerminkan risiko proyek itu sendiri, dan tidak selalu risiko perusahaan secara keseluruhan seperti yang tercermin dalam WCC-nya.